Demikianlah penampilan dari Kabupaten Tungku. Kabupaten Tabanan mengawali perayaan ayahnya dengan pembawa nama kabupaten yang menggunakan busana payas menggunakan khas Kabupaten Tabanan dengan ciri khas selendang yang dipasang dan ditata sedemikian rupa di kepala. Lelunakan merupakan pengembangan Tengkulu awalnya di mana pada Tengkulu berfungsi sebagai pengikat kepala dan rambut sama dahulu. Untuk busananya dibikin selendang dari badan leher hingga ke bagian pinggul. Berikutnya adalah barisan payas agung khas Tabanan. Secara umum penampilan payas agung khas Tabanan pada prinsipnya sama dengan payas agung daerah lain di Bali. Hanya saja ada sedikit yang terletak pada bagian kepala memakai gaun payung dengan rambut terurai dan pada hiasan badan memakai selendang merah yang disebut pensil. Excellent distinguished guests, ladies and gentlemen. Now is Tabanan Regency. Tabanan Regency opened this year at Ayah with a display of the main board bearers adorned in payas lelunakan, the traditional attire unique to Tabanan. Its distinctiveness lies in the head ornamentation from a sas or selendang, an evolution of the Tengkulu, a traditional head and hair wrap used in ancient times. The uniqueness of Tabanan's delegation is further emphasized by the use of payas agung, the regal ceremonial attire, while structurally similar to other regional payas agung.
Tabanan Association stand out with its signature yellow colored headpiece, featuring cascading gear and red soda wrapped across the body as a symbol of adornment. Pengumuman Tabanan menampilkan tari jaya dan singgah alam bermakna kejayaan kota Tabanan sebagai tempat atau menuju Tabanan era bangkitan awal kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai para ditransformasikan melalui gerak tari yang estetis, dinamis, tegas, dan bersenang-senang pemimpin. Properti cakra layar atau cakra yang berputar mengeluarkan sebuah Tabanan Regency, symbolizing the glory of Tabanan as a sacred place of living and during the new era of Tabanan, aman, safe, unggul, excellent, and modern city life. And this just reflected by of the Tabanan performance as a dynamic strong Singasana, energized by a leader and this dance is the personal concept of the region of Tabanan. Kabupaten Tabanan menampilkan dalaman dari kebanisan yang terinspirasi dari tari baris utara dari Banjar adat suku desa pemuda Kecamatan Redon yang merupakan warisan budaya yang berharga yang memiliki hubungan erat dengan upacara. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam upacara ngabel sebagai penghormatan kepada orang leluhur dan tidak hanya mengenalkan arwah kehormatan bagi, tetapi juga mengingatkan pentingnya hubungan antara yang hidup dengan yang telah meninggal. Karya tari kreasi pembarisan ini digarap dengan pakaian penari yang terbuat dari dedaunan dan ranting kering, melambangkan hubungan dengan dunia roh dan mencerminkan kearifan lokal sejalan dengan tema Jagat Genti yang berarti memuliakan dunia. Gerakan tari menggambarkan perjuangan antara kebaikan dan kejahatan serta penghormatan kepada leluhur. Excellencies, ladies and gentlemen, as a part of its cultural revitalization effort, the Tabanan delegation also present a creative reinterpretation of the Baris Mamadi dance from Banjar Adat Puluk-Puluk, Tengkudak Village, Penamal District, a valuable cultural heritage closely related to Fitra Yadnya ceremony. And traditionally, this dance performed during Ngaben or cremation ritual. This dance pays respect to ancestors while reminding the living of their connection with the deceased.
yang mengangkat keunikan tradisi Desa Bungayu Gede, Kecamatan Padebel dan sekitarnya, di mana konsep subak, tatanan pertanian yang asri serta upacara ritual suci pertanian digelar untuk mendapatkan hasil yang melimpah. Ngadegang Batara Sri di Lumbung atau Cina sebagai bentuk rasa syukur atas keberlimpahan tangan adalah kegiatan upacara yang rutin dilaksanakan. Garapan tematik Singasana Jaya Mahardika adalah mengenang kekayaan Tabanan sebagai lumbungnya Bali yang masih terjaga dan terwaris dengan baik dengan budaya adat, sakral, dan tradisinya. Pemimpin era baru menjadi panutan dalam menjaga dan menjaga budaya miskin yang terwaris di bumi Tabanan dengan ide konseptual yang harapan dan kesuburan bumi Tabanan. Excellencies, ladies and gentlemen, for its thematic performance, Tabanan presents Singasana Jaya Mahardika, inspired by Norse tradition from Bungayu Gede village, Padebel district. It highlights the Subak system, traditional irrigation and farming governance, secret agricultural ceremonies such as Garakan Batara, granary, as a form abundant harvest.
sebagai penghias atau tanda hewan tersebut dan juga berfungsi untuk mengusir roh jahat atau wabah penyakit. Opoan juga merupakan bagian dari upacara pertanian untuk memohon kesuburan dan perlindungan tanaman. Seiring perjalanan waktu, opoan kemudian digarap menjadi ensemble musik yang berfungsi sebagai atraksi seni. Excellencies, ladies and gentlemen, finally the parade concludes with the presentation of Okokan, a traditional wooden instrument swung to produce sound. Shaped like a slate drum or ketongan, it contains an internal striker of palik. Okokan is typically tied around livestock, such as cows and buffaloes, serving both as decoration and protective charms against evil spirits or disease. It also plays a role in agricultural ritual for fertility and crop protection. And over time, Okokan has also become a vibrant art performance. Yang di belakang bangun tuh nih. Agak lebar ini soalnya. Agak lebar, agak menangi dulu. Lumayan lebar. Aburo menangi dulu, menangi. Yang lebar. Menangi dulu, menangi, bangun dulu. Pasti kamu nanti kurang niki. Kita lagi benar. Niki ada pagar. Kan kalerang deh. Pagar. Pagar. Ada pagar. Kayak ini pagar orang. Geser, pagarnya geser. Di depan. Yang bed duduk. Gede toilet. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Tabanan. Hadirin, selanjutnya Kabupaten Gianyar. Sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya, Kabupaten Gianyar yang ada dari kecamatan tersebut menampilkan berbagai kasanah kesenian dan prosesi adat khas Kabupaten Gianyar yang selain mengandung nilai estetika yang tinggi, juga mengandung nilai-nilai filosofi sebagai tuntunan hidup harmonis di bumi. Barisan pembuka diawali dengan pembawa papan nama Kabupaten Gianyar yang dibawakan oleh seorang gadis dengan paras cantik mengenakan kostum payas madia, serta diapit oleh dua gadis yang mengenakan hiasan lelunakan yang juga tidak kalah mempesona. Selain itu, sisi kanan untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi Lagi Pak. Maju, mundur agak belakang, tolong mundur. Payas Agung bukanlah sekedar hiasan, melainkan
merupakan simbol keindahan, kesantunan, dan kesucian masyarakat Bali sebagai insan berbudaya. Barisan ini Excellencies, ladies and gentlemen, now is Gianyar Regency. Representing this rich heritage, Gianyar this time presented by Ubud District. And the procession begins with the emblem bearer, a beautiful young woman wearing the elegant Payas Madia costume. Following this art charming of Jagek Bagus Gianyar and Truno Truni Gianyar, dressed in Payas Agung. Gianyar's signature ceremony costume, Payas Agung, is not just attire, it is symbol of beauty. And this segment is accompanied by the majestic gong berry ensemble. Suasana kesucian pada perayaan kali ini juga dapat dirasakan dengan ditampilkannya barisan pemeran yang terdiri atas Ubud, Rober, Pemadrangan, Bayu Panggung, dan Agung. Barisan ini diiringi dengan gamelan gelebaju, sajian keindahan puspa ragam keindahan tradisi budaya Gianyar dilakukan dengan barisan pembawa gamelan dengan video vertical flags, kober, beban rangan, spears, payung pagut, and kedung agung, secret umbrellas, accompanied by the vibrant sounds of the Kalagudun gamelan. And adding another layer of traditional beauty is the group of women carrying gebongan or towering fruit offerings, escorted by the melodious tones of angklung gamelan. With its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. Kabupaten Gianyar dengan pengalaman estetikanya yang sudah matang telah banyak melakukan karya monumental. Salah satunya adalah tari legong gaya Gianyar yang pernah menjadi ikon tradisi budaya Bali di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Pada kesempatan ini, Duta Pet Ayah Kabupaten Gianyar membawakan 3 jenis tari legong, yakni legong Jogo, legong Lasem, dan legong Semarendana sebagai sajian tari khas Kabupaten Gianyar. Ladies and gentlemen, with its major aesthetic sensibilities, Gianyar has produced many monumental works. One of its most notable contributes is the Legong Peliatan dance, which served as the icon of Bali's cultural mission to the 1931 Paris Expo. The cultural mission not only introduced Balinese arts, but also opened the door for tourism development in Bali. And for this year's Pet Ayah, Gianyar presents 3 types of legong dances: legong Jogo, legong Lasem, and legong Semarendana. And each dance represents Gianyar artistic legacy. Pengerupukan, yakni sehari sebelum Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan saat sandikala atau menjelang malam. Tradisi ini adalah tradisi saling melempar obor dari sabut kelapa yang dibakar dengan melibatkan masyarakat desa. Tradisi siar sambut ini memiliki nilai-nilai spiritual dan persatuan antar warga. Selain itu, siar sambut juga dipercaya
Naga sebagai bentuk simbolis untuk mengusir roh jahat serta menyucikan diri dan lingkungan dari pengaruh negatif. Tradisi ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menyaksikan kearifan lokal Bali yang syarat akan makna luhur. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, highlighting the potential of traditional village, Gianyar features one of its unique tradition known as Siat Sambu. This ritual comes from Desa Singakerta Ubud and is part of the penggerupukan ceremony held the night before Nyepi Day during the twilight hours or Sandi Kala. Sebagai sajian pemungkas, Duta Pet Ayah Kabupaten Gianyar menampilkan garapan kreasi tematik yang bertutur kisah lahirnya Desa Singakerta Kecamatan Ubud dengan judul Singa Ambara Kerta. Dalam garapan ini dikisahkan dua penguasa besar kerajaan yang ada di Bali, yaitu Kerajaan Sukawati dan Kerajaan Mengui. Pertemuan antara dua tokoh besar ini meskipun diawali dengan terjadinya konflik, namun konflik dapat diselesaikan secara damai dengan kesepakatan pembagian wilayah yang ditandai dengan membentangnya Sungai Ayung yang membagi dua, yakni wilayah barat dan timur sungai. Dengan demikian kedua belah pihak menerima dengan lapang dada sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana yang melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya. Nama Jokorda Kedekara, keturunan dalam Sukawati yang dikejutkan oleh serangan dari pasukan I Gusti Ngurah Bijabun yang menyerang bagai badai tanpa berita. Hal ini terjadi atas perintah dari Raja Mengui agar menyingkirkan Jokorda Kedekara yang dianggap membahayakan. Maka dilancarkan serangan yang seolah sungguh-sungguh, namun sejatinya adalah taktik penyelamatan Jokorda Kedekara. Datanglah para dayang untuk menyambut Jokorda Gede Karang bersama istrinya I Gusti Ayurai, anak dari I Gusti Ngurah Bijabun yang diloloskan ke arah timur laut. Demi menghindari ancaman nyawa, maka Jokorda Gede Karang berpamitan kepada istrinya. Dengan mata yang menyiram bara dan dada yang disirami keyakinan. Pada akhirnya, Jokorda Gede Karang berangkat menuju Bukit Unggaran untuk bertapa memohon anugerah kepada Yang Widi. Langkah demi langkah perjalanan Jokorda Gede Karang diiringi oleh pasukan sedianya yang lengkap dengan persenjataannya. Akhirnya, dalam keheningan dan keteguhan dalam bertapa, datanglah cahaya dari Ambara. Jokorda Gede Karang akhirnya memperoleh anugerah berupa sebilah tombak sakti yang bernama Tombak Lintang Kukus. Laksana Garuda yang turun dari langit,
Jokorda Gede Karang kembali dengan semangat membara menyerang pasukan Mengui. Ketika tombak lintang kukus itu dihulus, angin kencang pun melanda dan pasukan Mengui porak-poranda lari tunggang langgang sebelum mereka sempat bertempur. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, akhirnya Raja Mengui turun tangan langsung untuk menyelidiki, dan di tempat itulah beliau bertemu dengan Jokorda Gede Karang yang membawa senjata tombang lintang kukus yang sangat sakti. Di sanalah akhirnya Raja Mengui tidak melakukan peperangan karena tidak akan menemukan titik menang maupun kalah. Demi keselamatan rakyat, akhirnya Raja Mengui dan Jokorda Gede Karang melakukan mediasi dan tercapailah sebuah kesepakatan damai untuk membagi wilayah. Sebelah barat Sungai Ayung menjadi milik Raja Mengui dan sebelah timur Sungai Ayung menjadi milik Jokorda Karang, dan nama tempat itu bergema sepanjang zaman bernama Singakerta. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar. Hadirin selanjutnya, Kota Denpasar. Di tengah derasnya hantaman arus globalisasi, Kota Denpasar hingga saat ini masih teguh dalam menjaga dan merawat tradisi, seni, dan budayanya. Dengan semangat Wasudewa Kutumbakam dan Menyamu Beraya, Kota Denpasar senantiasa menghormati keragaman dan menjunjung tinggi persatuan guna terwujudnya masyarakat yang harmonis, maju, sejahtera, dan bahagia. Pada PET tahun ini, Kota Denpasar mengusung tema besar Gerebong sebagai cerminan kekuatan spiritual, budaya, dan harmoni yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Denpasar. Prosesi ini menggambarkan harmonisasi jagat raya dari skala menuju niskala, dari dunia nyata menuju dunia spiritual melalui rangkaian pertunjukan budaya yang menyentuh batin, membangkitkan rasa, dan meneguhkan jati diri. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we will present Denpasar City. Amidst the strong current of the globalization, the city of Denpasar stands firm in preserving its traditions, arts, and culture, guided by the spirit of Vasudewa Kutumbakam and Menyamu Beraya. Denpasar respects diversity and upholds unity to create a harmonious, progressive, prosperous, and joyful society. Sajian PET Aya diawali dengan pembawa papan nama Kota Denpasar yang dibawakan oleh para teruna-teruni pilihan berbusana adat khas Denpasar yang elegan dan syarat makna. Dan selanjutnya menyusul barisan perempuan membawakan gebogan, yaitu rangkaian persembahan bunga dan buah sebagai simbol penghormatan dan cinta kasih kepada alam semesta.
Dilanjutkan oleh penari anak-anak penuh keceriaan dan kesucian, diiringi gong suling yang melantunkan lagu Putri Cening Ayu, melambangkan harapan akan tumbuhnya generasi yang menjaga warisan budaya. And after the line of the Bogan, next, cheerful and pure-hearted children perform dance to the tune of Putri Cening Ayu, played by Gong Suling, representing the hope for future generation who will preserve cultural heritage. Malun kakak Ayu nak. Bang adik malun. Malun. Muka tiga. Kena anak adik malun. Dan setahun masih nenek berkata. Selanjutnya, PNAY Kota Denpasar menampilkan kostum karnaval dengan berbagai warna dan karakter. Dengan sentuhan kreativitas dalam mengolah bahan daur hidup, terwujudlah kostum yang khas. Kostum ini diolah dari janur dan terinspirasi dari pencor hias di Pura Agung Petilan Kasiman. Gede-gede. Wih, cepat yang berjalan sekitar nih, Bu. And then the Denpasar delegation then showcases carnival costumes full of character and vibrant hues, creatively crafted from renewable materials such as janur, young coconut leaves, and inspired by the grandeur decoration of Pura Penggerebongan. Those outfits embody both uniqueness and sustainability. Kayanya Kota Denpasar dengan ragam budaya yang khas dan senantiasa menjadi ladang inspirasi ditujukan lewat garapan petopengan. Garapan kreasi petopengan ini terinspirasi dari segala jenis topeng yang berkembang di Kota Denpasar. Berbagai jenis topeng yang ditampilkan ini memberikan makna keberagaman masyarakat Kota Denpasar. Garapan di belakang yang dan di belakang itu belakang. Ladies and gentlemen, Denpasar rich cultural inspiration continues with the petopengan performance, a creative presentation based on various traditional masks or topeng found in Denpasar. This mask reflects the city society's diversity, accompanied by the percussion ensemble of baduk, gongberi, and sangkakala. Maju dikit. Sebagai implementasi tema jagat Kirti Lokal Kita Samudaya, PNAY Kota Denpasar menampilkan garapan tematik dengan judul Gerebong. Gerebong adalah prosesi ritual yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali di Pura Agung Petilan. Prosesi ini bukan sekedar tradisi, melainkan sebuah penghayatan mendalam terhadap keseimbangan kosmik, hubungan manusia dengan alam, kesadaran spiritual kolektif. Gerebong yang bermakna berkumpul atau bertemu adalah titik pertemuan antara niskala atau yang tak kasat mata dengan skala atau yang nyata. Umat Hindu berkumpul untuk memohon penyucian bumi, menyeimbangkan energi positif dan negatif, serta memperkuat rasa persaudaraan dalam satu desa adat. Dalam prosesi ini terjadi atraksi transenden para pemedap mengalami kesurupan sakral atau kerauhan. Barong dan Rangda menari bersama dalam simbolisme harmoni antara Dharma dan Adharma, bukan untuk menyediakan yang satu, tapi untuk menjaga keseimbangan keduanya. Garapan Gerebong dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari Rejang Poleng, yaitu tarian suci dalam balutan kain hitam putih, simbol keseimbangan antara Dharma dan Adharma. Iringan gong leluangan Banjar Celancang Kesiman memberi warna khas magis dan sakral.
And as the embodiment of the theme Jagat Karti Lokahita Samudaya, dan pasal present a thematic piece titled Ngerebong. Kali presik semasa Pura Agung Pecilan, Ngerebong is more than a ritual. It is profound devotion to cosmic balance, human nature, relationship, and collective spiritual awareness. This secret procession features trans ritual that both act as spiritual medium while Barong and Rangga dance together, symbolizing the harmony between Dharma and Adharma, not to eliminate one but to maintain their cosmic balance. The performance unfolds in spiritual stage. It begins with Rejang Poleng, a spirit dance clothed in black and white checkered fabric representing the balance between opposites. Gedang manggis itu kan ini kan kayu. Teman-teman di baris-baris belakang maupun ke depan yuk, maupun di ibu-ibu. Aduh si kecil-kecil. Aduh si kecil-kecil. Oh kepura saya. Bunyitan Pak, bungit Pak. Pak kadi nak cengik. Nih, apa angin? Nak jangan makin. Jika di belakang kan agak udah biasa lah ibu pegang. Dilanjutkan oleh baris tanda. Garapan penuh semangat kepahlawanan menggambarkan kekuatan spiritual para pengiring dalam prosesi ngerebong. And then followed by baris tanda, a heroic choreography illustrating the spiritual figure of procession gods. Tak usah isi pegangan tangan. Berdua warna Pak. Berdua jaju asli nih tuh. Asli deh jaju. Dan setelah baris tanda, hadir representasi interaksi masyarakat dalam ritual Aji Juden atau Tajen sebagai simbol pengorbanan dan keseimbangan energi dalam kehidupan. Prosesi kemudian berlanjut pada kerawuhan, di mana pemedak mengalami kesurupan suci, mempersembahkan tubuhnya sebagai medium komunikasi dengan kekuatan niskala. Ladies and gentlemen, this followed by Aji Juden or Tajen, a symbolic unification or sacrifice and energy balance. The trance moment Mamihasa then ensues, with sacred procession reflecting the connection between the visible and spiritual world. Paling ya rumah saya jauh.
kehormatan. Dalam semangat Wasudewa Kutumbaka, kita diajak bersatu menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan dalam satu keluarga besar semesta. Ladies and gentlemen, the climax feature is the Ogo-Ogo, symbolizing self-control and purification of the subsequent behind the personal awareness lines in the spirit renewal. And the entire sequence is carried by the dynamic rhythms of gamelan berganjur, merging tangible and intangible force into unified cosmic rhythm. Denpasar Air is not merely a cultural period. It is a living message, preserving culture and spiritually. It's not a burden but noble duty. In the spirit of Vasudewa Kutumbakam, we are called the safeguard harmony between people, nature, and the divine as one universal family. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kota Denpasar. Hadirin, selanjutnya sebagai penampilan terakhir akan kita saksikan persembahan dari Kabupaten Badung. Dalam langkah penuh makna, PT Ayo Kabupaten Badung mengalir bak air dari pegunungan Badung Utara hingga Samudra Badung Selatan. Aliran ini bukan sekadar lintasan geografis, melainkan simbol wilayah tunggal, keberpisahan yang menyatu dalam satu kesadaran semesta. Layaknya sebilah keris yang bukan sekedar senjata, melainkan lambang spiritual dan budaya yang menancapkan akar mendalam dalam jiwa masyarakat Badung yang cinta akan kehidupan yang harmonis. Sebagai pembuka PT Ayo Kabupaten Badung diawali oleh sepasang cekik bagus yang membawa papan nama bertulisan Kabupaten Badung. Mereka tak sekedar memperkenalkan identitas melalui balutan busana khas Badungnya, namun juga mewakili martabat dan marwah daerah, menyapa penonton dengan tatapan yang penuh keteguhan hati. Di belakang barisan cekik bagus hadir barisan bukan semata persembahan, namun bagai lukisan hidup yang terinspirasi dari pesona pet di Pura Taman Ayun Menguit Kabupaten Badung. Para pembawanya tampil anggun mengenakan kain khas rombongan yang Indonesia dan cawangan Brahmara yang melambai halus seperti hempas desir angin suci. Rambut ditata dalam gaya kusum tanggal, indikasi bunga segar yang merekah alami, mewakili kesederhanaan yang segar. Keistimewaan dari barisan ini terletak pada kain dengan pola pangol kuning bermotif rom jatuh di bawah dan kepadaman buram, sebuah metafora tentang perempuan Bali yang budaya dari akar hati. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, this is Badung Regency. This unique PT Air is start with the line of cekik bagus dan icon during the Badung Regency name board. The dealing calm, dignity, and youthful pride embody cultural dignity, bears its signature, Bebadungan Ekali. And behind that follows the Gebogan formation, not just operating but living and inspired by the charm of the band at Pura Taman Ayun Menguit. The woman here common monstrok tokat and mencincina, draped with the kecawangan Brahmara sas. Their hair in kusung tagal, adorned with blooming fresh flower,
representing the grace of sacred simplicity. Tapi nak nampak kan bikingan pada Barisan ini semakin hidup dengan kehadiran umbul-umbul yang menjulang ke langit, tampil selaras dengan kober dan tedung yang bergoyang lembut, dihias motif ron jagung. Para pembawanya mengenakan busana sesamutan bermotif pamor semangka. Gaya ini mengacu pada payas Madya kuno, menampilkan siluet musibah yang tegas namun tetap memesona. Umpal yang melingkar di dada menjadi simbol kekuatan dan keindahan yang berjalan seirama dalam satu langkah budaya. Barisan ini diiringi alunan gong suling yang bersuara merdu mendayu. Dari suasana penuh kelembutan, iring-iringan berganti pada energi yang gagah. Hadir pusparagam tari baris berupa taris bari anyar yang terinspirasi dari baris ketekok jago khas Dharma Sabah dan Tegal. Para penari tampil bak prajurit mengenakan busana hitam putih yang mencerminkan filosofi bilah keris lambang dualitas, keteguhan tekad dan kekuatan perlindungan. Sabuk bermotif pamor semangka dililit di pinggang, berpadu dengan simbah dada bermotif poleng, menyeimbangkan maskulinitas dan harmoni. Bersama dengan pergelaran tangan, menegaskan karakter mereka sebagai penjaga etika dan kekuatan budaya. Sabu petek dan cawangan berwarna putih yang ditampilkan memberi sentuhan kesucian dan kesetiaan. Kancut poleng dan simping mempertegas dinamika gerak yang tegas namun tetap anggun. Keseluruhan barisan ini diiringi dengan gamelan geleganjur dengan komposisi yang dirancang penuh semangat dan kekuatan berpadu menjadi matra musikal yang membangkitkan rasa persatuan.
mundur.